Mari kita lanjutkan diskusi kita pemirsa. Sebelumnya kita saksikan dulu liputan yang berikut ini. Langkah Garuda Nusantara di ajang Piala Asia U20 harus terhenti di babak penyisihan grup. Ini diraih usai timnas U20 alami kekalahan kembali di laga kedua kontra Uzbekistan. Anak asuh Indra Safri harus menelan kekalahan atas Uzbekistan 3-1 setelah sebelumnya di laga perdana tak mampu berbuat banyak saat menghadapi Iran 3-0. Situasi ini menjadi ancaman bagi sang pelatih meskipun PSSI mengontraknya hingga 2027 mendatang. Bukan tanpa alasan, Federasi Sepak Bola Indonesia sebelumnya menargetkan Garuda Nusantara bisa melaju hingga babak perempat final dan berpeluang melaju ke Piala Dunia U20 pada tahun 2025 ini. Namun, kekalahan 0-3 atas Iran dan 1-3 atas Uzbekistan membuat asa timnas U20 pupus meskipun masih menyisakan satu pertandingan melawan Yaman. Hasil ini tentunya sangat mengecewakan semua lapisan masyarakat. Sebelumnya, PSSI telah memberi dukungan penuh kepada skuad Garuda Nusantara dengan melakukan pemusatan latihan di sejumlah negara seperti Italia, Prancis, Korea Selatan, dan Jepang. Namun, performa tim tetap jauh dari harapan. Lantas, langkah apa yang akan diambil PSSI dengan hasil negatif skuad Garuda Nusantara ini? Apakah masa depan sang pelatih Indra Safri menjadi taruhannya? NTV melaporkan. Kalau soal nasib Coach Indra nanti Bung Joy komentari. Saya mau tanya ke Bung Okto dulu soal ini, menarik ini Bung Okto, karena teman-teman pemain-pemain kita ini kan minus kompetisi ya. Jadi TC ada, tapi Anda kan sudah pengalaman. Beda rasanya ketika kita kompetisi laga kurang, kemudian harus berhadapan dengan satu laga internasional seperti itu. Bagaimana catatan Anda, Bung Okto? Oke, memang betul yang tadi dibilang oleh Bung Joy ya, tentang Bung Joy, karena betul kita harus banyak berkompetisi supaya punya pengalaman, sehingga pengalaman itu yang kita pakai untuk bisa ikut kompetisi yang dibuat oleh PSSI untuk kita ikut nasional. Karena yang saya lihat bahwa kompetisi kita di Indonesia sangat minim. Iya. Yang tadi dibilang oleh Bung Joy sangat benar. Tidak kita semua langsung dapat panggil ke TC, terus kita langsung ikut turnamen Asia seperti begini atau piala usia 23, itu harus kita punya kompetisi yang ketat. Jadi kita sudah punya bekal untuk bisa persiapan untuk bisa bermain di level-level seperti ini. Emang dulu di zamannya Bung Okto banyak kompetisi nggak? Banyak kompetisi, Bang. Kita punya usia, itu banyak kompetisi kita punya. Contohnya di Papua, usia dini dan usia produktif itu kita punya banyak kompetisi. Ini pengalaman kita punya jam terbang, itu yang membuat kita percaya diri untuk bisa bersaing dengan tim-tim yang di luar, pemain-pemain dari luar. Seperti itu. Artinya memang mental pemain itu beda ya. Kalau yang mental pemain terlatih dengan kompetisi sama yang enggak. Iya, sangat beda jauh. Karena kita tahu bahwa sekarang kan akademi dengan agenda-agenda kayak seperti Elite Pro. Jadi yang tadi dibilang Bung Joy benar, ketika dia ke klub, pelatih asing tidak mungkin kasih kesempatan dia bermain. Karena dia masih muda, itu sangat benar. Karena itu minim pengalaman. Karena kalau kita punya banyak pengalaman, kita bisa banyak bicara di setiap kompetisi. Oke. Bung Okto, kalau Bung Okto lihat dua laga terakhir lawan Uzbek sama Iran, kira-kira junior-junior Anda itu yang punya potensi jadi bintang di masa depan siapa? Kalau saya minta maaf, saya tidak terlalu ikuti untuk usia 20 yang ikut turnamen seperti yang Piala. Saya lebih fokus ke senior saja ya? Iya, dan saya fokus ke senior karena minta maaf. Saya kalau untuk masa pembinaan karena ya saya lihat bahwa kita punya pembinaan ini terlalu cepat karena tidak ada kompetisi di bawah. Karena mereka sekarang berpikir semua kayak senior, jadi kasihan. Yang di bawah tidak diperhatikan, jadi sangat berat juga kalau kita bicara tentang kita seperti itu. Nah, terus menurut Anda sebagai mantan pemain timnas, apa yang bisa Anda sarankan kepada junior-junior Anda
yang nanti akan menghadapi Yaman? Paling tidak begini, oke, kompetisi minus, tapi TC udah lengkap. Kira-kira untuk jaga mental pemain biar tidak minder di lapangan itu apa yang bisa Anda sampaikan? Kalau untuk saya punya pribadi sebagai pemain, cintalah Garuda yang di dalam dada. Karena itulah harga dan martabat kami. Jadi mereka harus punya mental yang kuat. Berani dan tetap mengambil keputusan untuk Merah Putih. Main dengan semangat, tetap punya gobrak yang semangat sehingga Merah Putih akan berkibar di kancah Asia atau internasional. Oke. Seperti itu. Amin. Bung Okto, ini kan peran coach pelatih kan sangat penting ya. Tapi kan komunikasi antar pemain itu juga penting. Nah, bagaimana menurut Anda agar timnas Garuda Muda kita ini membangun komunikasi yang efektif? Karena hitungannya kan sepersekian detik kalau sudah di lapangan itu. Kalau saya terus sebagai dulu jadi pemain dengan pelatih, diberikan kepercayaan dari pelatih kepada saya, itu bagian dari mana tanggung jawab sebagai pemain yang membuat supaya kita menjaga kepercayaan pelatih kepada saya sebagai pemain. Iya. Itu kembali daripada pemain, sehingga komunikasi itu kita bisa menjaga dengan kita punya komunikasi dengan pelatih. Jadi ketika kepercayaan itu datang dari pelatih, saya siap untuk bertanggung jawab apa yang diberikan dari pelatih untuk saya sebagai pemain. Seperti itu yang bisa saya sampaikan. Oke, baik. Saya kembali ke Bung Joy. Tapi itu semua yang dikatakan Bung Okto itu karena memang terlatih dari banyaknya kompetisi. Betul. Karena kompetisi melahirkan mentalitas pemain yang Betul. lebih Karena dia kuat ya. diasah sejak usia muda. Katakan pemain yang paling menonjol di U20 sekarang ini, Doni Tri Pamungkas. Dia sudah berkompetisi sejak usia 12 tahun. Iya. 14 tahun ikut saya Iya. kompetisinya di Liga Wow. Kompas. Makanya Jadi beda ya. waktu usia 14 tahun dia paling tidak dia sudah bermain 30 competitive matches paling tidak. Karena dia bermain di satu level kompetisi. Di 16 tahun saya tidak mengikuti, tapi dugaan saya dia terus jenjangnya entah di mana. Karena memang record seperti itu kita kan lemah. Yeah. Yang saya tahu yang kompetisi yang saya bina di Liga Kompas. Yeah. Dia ikut di Liga Kompas. Dia punya karpet merah masuk tim senior. Kalau dia mempertahankan kinerjanya bersama Persija, dia bisa selalu jadi starter karena dia paling banyak kalau nggak salah di U20 Yeah. selalu jadi starter, terus dia meningkatkan performanya, postur tubuhnya juga dia tinggi, cuma kurang ototnya aja, kelenturannya dan macam-macam. Kalau dia tingkatkan, saya rasa dia karpet merah ke yang senior. Oke. Tapi dia harus lewatin U23 dulu. Iya, iya. Karena menurut saya kalau di U23 juga mandek, di senior juga tidak akan banyak bisa berbuat banyak. Bagaimana supaya di U23 dia pada usia sekarang dia harus jadi starter terus paling enggak, atau jam terbangnya di Persija atau dimanapun dia berada, dia harus tetap tampil prima terus. Kenapa yang saya bilang pemain-pemain yang dari usia 12-14 tahun itu kemudian progresnya berbeda? Karena dari usia 12 dia tahu Sabtu Minggu dia main, hari Senin dia nggak boleh capek-capek. Hari Selasa dia harus latihan, hari Rabu dia latihannya A, B, C, D. Hari Kamis dia istirahat. Jadi dia tahu, karena dia berkompetisi, bukan ikut turnamen yang 2 minggu kelar, gitu loh. Jadi dia tahu bahwa saya harus jaga kondisi. Sudah jadi karakter. Sudah jadi habit. Sudah jadi habit, bukan cuma di lapangan, tapi juga gaya hidupnya sudah jadi habit. Karena dia besar di kompetisi, bukan di turnamen, gitu loh. Atau, bukan karena dia memulai lebih dini. Ya kalau dari roadmap-nya FIFA atau AFC kan memang harus dimulai pada usia 10. 10 ya? 10, 12. Jadi jalurnya itu 10, 12, 14, 16. Kemudian masuk yang 18, masuk yang kalau di sebutan AFC itu pra senior. Gitu pada usia 18, 20. Nah, ini yang kemudian yang kalau di negara-negara maju pada usia 16, 18, 20 itu kompetisinya udah benar-benar seperti kompetisi profesional. Gitu loh. Jangan ngomong di Eropa lah, di negara seperti Uzbekistan atau Iran itu kompetisi usia muda itu mengikuti seniornya. Jadi kalau klub A main lawan klub B, klub yang 18 dan usia 18, usia 20 juga sama ketemunya. Jadi kalendernya tuh nggak pernah berubah. Jadi semua progresnya
anak-anak usia 18, 20 sampai dengan 23 itu terpantau terus oleh federasi Ya. karena mereka punya sistem yang sudah jalan. Oke. Nah, Indonesia kan nggak punya sistem itu gitu. Oke. Nah, sudah ada EPA sih sebetulnya, walaupun dengan banyak kekurangan, sistemnya bukan sistem kompetisi, masih sistem turnamen, tapi sudah dimulai oleh PSSI dan itu harus dilanjutkan dengan banyak sekali perbaikan. Ya, saya yakin tim yang ada sekarang, timnya Indra Safri itu belum mengalami yang namanya EPA ini. Jadi memang kalau sudah ada mungkin juga terbatas. Jadi jam terbang mereka secara kompetitif matches memang kurang, Iya. gitu loh. Jadi nanti mau pelatihnya siapapun pasti problemnya akan menghadapi hal yang sama. Iya, jam terbang atau apa? Jam tanding ya? Iya, apa sih jam istilah terbang buat lah jam istilahnya. terbang buat pemain bola apa paling pas itu? Ya menit bermain ya. Ya, oke. Menit bermain. Nah, saya balik dulu ke Bung Okto soal postur, Bung Okto. Anda lihat postur atau body pemain-pemain timnas kita, kalau dibandingkan sebenarnya dengan timnasnya Uzbekistan, Iran, kan tidak jauh berbeda ya sebenarnya ya, kalau body ya. Nah, itu bisa jadi masalah nggak sih? Atau kalau menurut Bung Okto, gimana cara pemain itu harus punya strategi efektif untuk menghadapi pemain-pemain negara lain yang mungkin postur atau bodinya lebih besar daripada bodinya timnas kita? Gimana, Bung? Kalau saya sendiri pribadi bahwa kualitas pemain itu dia harus punya mental yang kuat. Tidak mau kalah, tetap mau fight. Ketika dia fight, tidak mau kalah, pasti kita bisa mengatasi tantangan itu. Buktinya, contoh tidak mau jauh, saya punya pribadi. Dengan pemain-pemain besar, saya bisa punya semangat dan saya punya motivasi sehingga bisa mengatasi itu dengan baik. Jadi kalau untuk saya sendiri tidak ada masalah tentang postur atau apa. Yang penting kualitas pemain dan punya mental yang kuat. Sehingga mau bertarung begitu. Karena kita tahu bahwa sepak bola sekarang kan semua harus pakai postur. Harus bikin, harus bikin. Padahal sebenarnya tidak juga. Kembali daripada pemain itu, pemain tersebut itu sendiri. Iya. Mau nggak? Dia mau nggak seperti itu. Iya. Kalau saya sendiri kualitas ya bicaralah kualitas dan mental. Itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Iya, ini bukti langsung nih Bung Okto ya. Nggak masalah yang kita lawan itu bodinya lebih besar, yang penting semangat kita harus lebih besar gitu. Iya. Iya, seperti itu. terus- Itu sangat penting. Terus gimana caranya menjaga mentalitas itu biar kita masih ada laga satu lagi nanti menghadapi Yaman. Apa yang bisa Anda sampaikan buat adik-adik Anda, junior Anda? Yang saya cuma pesan, yang sudah berlalu, sekarang kita pikir ke depan untuk bagaimana kita menangkan pertandingan ini. Jadi yang kalah menang itu sudah soal biasa, itu sepak bola. Tapi sekarang kita bangkit dari kekalahan ini untuk menjadi yang terbaik, bisa menang dengan pertandingan melawan Yaman. Saya percaya bahwa mereka mampu dengan dua kekalahan ini. Karena saya bilang tadi, kekalahan, kemenangan itu di dalam sepak bola sudah biasa. Yang penting sekarang bagaimana mereka mengangkat mental mereka. Jadi bagaimana kita untuk mendukung mereka, berikan support kepada mereka sehingga kepercayaan diberikan oleh pemerintah atau masyarakat Indonesia. Mari kita dukung mereka untuk semangatkan mereka untuk mereka bisa main di pertandingan ketiga untuk bisa menang lawan Yaman. Seperti itu sih Siap. yang bisa saya sampaikan. Ya, baik. Kita rehat dulu ya, Bung Okto, Bung Joy. Kita akan lanjutkan diskusi kita di segmen berikutnya. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi.